Atuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, adik-adik, sederek-sederek kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah pengawasan Ahad pagi Masjid Mujahidin. Puji syukur alhamdulillah wonten ing enjang punika Allah Subhanahu wa taala nglempakaken kita sedaya wonten ing majelis menika. Sasampunipun kala wau kita sampun panggih wonten ing masjid subuh berjamaah, lajeng kundur untuk memenuhi kewajiban kita di rumah, beres-beres dan sebagainya. Wonten ingkang tandur menika musim tandur. Nggih Bu, Pak nggih. Nggih. Enten ingkang tandur nika mun tengah wengi dalu-dalu nika. Terus enjing kundur beteke ben iso ngaji lah, elok nika. Tandur tengah wengi, subuh kundur terus ngaji lah. Elok. Salawat salam konjuk dumateng uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sedaya menika Ustadz sampun rawuh Ahad pertama wonten ing bulan Maret bertepatan dengan bulan napa menika Bu? Sya'ban nggih. Berarti mengke ibarat Sya'ban Ramadan puasa nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi kita tasih saged menangi nggih bulan Ramadan wonten ing taun menika, ugi wonten ing taun-taun salajengipun ingkang kathah. Ugi kami menyapa para jamaah kita yang tidak bisa hadir di masjid ingkang menyimak lewat tayangan live streaming Facebook, juga dimanapun Anda berada, selamat menyimak. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh saudara kita yang ada di Darussunnah Manaran, pondokipun Ustadz Nanang menika nggih menawi Ahad pagi dipun siaraken wonten ing HP, wonten ing Facebook, terus nggih kita ikut ngeten mawon ya. Ajeng kemawon monggo kita bikak rumiyin pengawasan kita sareng-sareng maos basmalah, mugi-mugi pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng Ustaz wekdal dipun sumekaken saat cekapipun. Semoga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah jamaah kaum muslimin, kajian Ahad pagi rahimakumullah. Sepindah monggo kita sareng-sareng ngunjukaken raos syukur kita dumateng Allah ingkang sampun paring dumateng kita sedaya nikmat ingkang langkung kathah. Utaminipun nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, terlebih lagi nikmat istiqomah di atas iman dan Islam. Lan nikmat-nikmat sanesipun ingkang boten saged kasebat, karena memang nikmat Allah menika langkung kathah ingkang saged kita etang. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nek kowe pengen arep ngitung nikmatipun Allah ora mungkin iso. Ingkang dados kewajiban kita mboten ngitung-ngitung nikmat Allah, nanging mensyukurinipun. Ingkang penting niku sing penting syukur. Syukur kanthi lisan ngucap alhamdulillah, pengakuan pilih nikmat nika saking Allah. Syukur kanthi amal perbuatan. Ndadosaken nikmat nika modal ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kosok wangsulipun nek nikmat nika dipun agem wonten ing margi-margi ingkang saged dados napa murkanipun Allah. Ingkang saged dados murkanipun Allah, maka inilah yang disebut dengan kufur nikmat. Diparingi modal mboten tinggi taat tapi tinggi maksiat. Maka termasuk syukur nikmat adalah menjadikan seluruh karunia Allah nika dados modal ketaatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun sholawat ugi salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarganipun, para imam serta guru-guru kita sedaya dan seluruh pengikut Rasulullah sampai hari kiamat. Alhamdulillah menika masih pada jalur pengajian, pembahasan materi akidah, pembahasan materi tauhid. Sekedar meringkaskan, mengingatkan kembali bahwa pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang rukun iman secara umum, okay? Soalnya mungkin nek melaku terus tiba pelajaran sing mburi kono ilang padha wae. Nek pelajaran umum, pelajaran dunia niku diulang, maksudnya dijadikan pengulangan, diulang kembali, dihafal melih nek pasar pujian. Nek pengajian ilmu agama niku ulangane bendino. Maka mengulang pelajarannya harusnya setiap hari. Bagaimana dengan zikrullah?
Zikrullah niku mboten naming subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mboten. Tapi mengulang-ulang pelajaran agama, ilmu agama dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah, itulah zikir kepada Allah. Kemudian ketika belajar ilmu agama, ilmu syariat, kemudian diterapkan peraturan-peraturan Allah yang berupa syariat, itulah zikir. Jadi hakikat zikir lebih luas dari sekedar wiridan. Kalau ada orang yang gemar berzikir tapi maksiat jalan terus, pada hakikatnya dia tidak sedang mengingat Allah. Ini mung kebiasaan. Tapi ada orang yang hanya menjalankan kewajiban-kewajiban, sholat 5 waktu, tapi kerja teng pasar jujur, mboten ngapusi. Dia bekerja dengan kejujuran, senantiasa ingat bahwa Allah Maha melihat dan nanti di hari kiamat akan bertanggung jawab, sehingga ngatos-atos lah. Ini berarti ini hakikatnya orang itu senantiasa berzikir, mengingat Allah. Dados tani nggih ngoten niku. Maka hakikat zikir adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah sehingga berhati-hati dalam setiap amal perbuatan. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar rukun iman secara umum. Iman kepada Allah. Rukun iman niku enten 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Ini harus dihafalkan, ditanamkan pada anak kita. Kita cek apakah anak kita betul-betul telah menghafalnya. Perkara paham napa mboten cah cilik niku mengke kalih mlaku. Tentang rukun iman, tentang rukun Islam, tentang halal haram harus ditanamkan sejak kecil. Ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua, menyiapkan generasi penerus sebagai generasi yang menyembah kepada Allah. Selanjutnya bahwa beriman, setelah membahas secara umum tentang rukun iman yang 6, kita mulai masuk pada iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah, yang merupakan poros batang utama dari seluruh rukun-rukun iman yang selanjutnya. Iman kepada Allah dibangun atas 2 perkara. Yang pertama, mengakui keberadaan Allah, wujud eksistensi Allah. Yang kedua, mentauhidkan Allah. Terus kita kemarin belajar tentang tauhid. Tauhid niku mboten saged langsung dimaknai bahasa Arab diartike Indonesia kan mboten saged. Koyok bahasa Jawa diartike Indonesia ngoten nggih sak repotan, ora iso persis. Kula we tekon wong-wong niku bahasa Indonesiane kunduran montor apa ya, bingung ya. Sing ringkes ngoten apa? Kunduran montor. Kan angel to nggih. Di bahasa Indonesia ki dawa niku. Tur ya ora patek persis kok padha karepe. Kunduran motor niku nek eneng motor atlet gak sengaja terus mburi tibake eneng wong jedok kunduran. Nah niku kan dawa banget niku nek eneng bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bahasa itu tidak bisa serta-merta diwakilkan. Demikian juga tentang kalimat tauhid, ilmu mentauhidkan Allah niku napa to? Menjadikan satu. Apa Gusti Allah ki akeh terus didadekke siji, mboten. Kalau itu namanya mengumpulkan, gitu. Barang akeh dadekke siji. Tapi menjadikan satu itu memang mengakui bahwa Allah itu satu. Pada hakikatnya satu dan tidak terbagi-bagi. Maka inilah kemarin kita belajar tentang hal tersebut. Pertama, beriman kepada Allah itu mengakui keberadaan Allah, mengakui adanya Tuhan. Kalau orang belum sampai taraf niku nek ateis ya berarti kudu didakwai sih bahwa Allah itu ada, Tuhan pencipta alam itu ada. Buktine napa niki. Nah, kita kemarin telah membahas tentang tanda-tanda keberadaan Tuhan dan penguasa pencipta alam semesta.
Tapi alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mengakui adanya Tuhan. PR ini pun sing setunggal niku pun insyaallah pun rodok sudo. Yang kedua, beriman kepada Allah apakah cukup dengan mengakui Allah sebagai pencipta? Lah nek ngoten iblis yo beriman. Buktine iblis niku yang mengakui, ya Allah engkaulah yang menciptakan aku dari api, ngaku. Gitu. Ning iblis napa beriman? Mboten. Iblis itu makhluk yang paling kufur kepada Allah. Jadi mengakui keberadaan Allah saja tidak cukup. Yang kedua harus mentauhidkan Allah. Tauhid kemarin sudah kita pelajari juga. Tauhid niku mengisahkan Allah. Secara ringkas bahasanya mengisahkan Allah. Terus tauhid niku napa ilmu anyar sakniki mboten. Zaman Rasulullah sudah menyebutkan istilah tauhid niku. Zaman sahabat nggih pun biasa menyebut istilah tauhid. Jadi tauhid niku bukan istilah baru. Tapi memang sesuatu yang sudah jauh lama disabdakan Rasulullah sebagai pelajaran agama, sebagai syariat. Kemudian kita juga belajar bahwa pada prinsipnya tauhid niku mboten dibagi-bagi. Jadi tauhid itu pada hakikatnya satu, namanya tauhid itu mengesahkan Allah. Tapi malah dibagi-bagi. Pada hakikatnya tauhid itu satu. Sejak awal diutusnya Nabi Adam dan nabi-nabi setelahnya, bahwa mereka meyakini bahwa tauhid kepada Allah itu satu kesatuan. Hanya saja kemudian terjadinya kesyirikan menyebabkan tauhid itu terkotak-kotak, dibagi-bagi. Ya. Kenapa? Karena ada orang yang mentauhidkan Allah dari satu sisi, di sisi lain dia menyekutukan Allah. Nah, ngeten misalnya. Mentauhidkan Allah misalnya apa? Mengakui bahwa Allah satu-satunya pencipta alam semesta, penguasa dan pengaturnya. Tapi di sisi lain dia beribadah kepada selain Allah, juga beribadah kepada Allah, membagi ibadah. Nah, sehingga dalam hal ibadah ini dia tidak bertauhid kepada Allah, dalam hal pengakuannya dia mentauhidkan Allah. Nah, akhirnya ada yang rusak, ada yang berkurang tauhidnya, ada yang batal. Maka karena kekufuran dan penyimpangan manusia inilah tauhid itu menjadi terbagi. Dan para ulama membagi tauhid bukan dalam rangka bagi-bagi mboten, ning ben gampangke awake dhewe niki le sinau, nggih. Sehingga ketika kita mempelajari tauhid, kalau seandainya mengakui bahwa Allah itu satu-satunya pencipta alam semesta, nek wis ngakoni ngoten niku terus mukmin. Lah wong kafir Quraisy niku mukmin kabeh. Kenapa? Karena dalam sejarah orang kafir Quraisy itu mengakui bahwa Allah satu-satunya pencipta alam semesta. Tapi mereka membagi ibadah. Misalnya nek korban, beli korban, nggih korban dumateng Allah, nggih korban kangge reca. Atau yang lain-lainnya. Bersedekah untuk Allah, nggih bersedekah untuk berhala mereka. Maka seperti inilah mereka. Jadi dalam hal pengakuan, mengakui bahwa Allah satu-satunya pencipta alam semesta, penguasa, itu mereka mengakui. Ketika Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, mereka mengingkari. Maka disinilah para ulama menjelaskan orang kafir Quraisy itu dalam tauhid ini dia mengingkari, kufur tauhid. Tapi dalam tauhid yang lainnya dia mengakui. Tapi pengakuan sebagian beriman, sebagian kufur ngoten niku nek kecampur bisa membatalkan kekufuran, sehingga mereka diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang harus kita ketahui bahwa membagi tauhid niku mboten bagi, tapi dalam rangka apa? Satu, memudahkan kita belajar, memahami tentang tauhid itu. Yang kedua, untuk menampakkan penyimpangan, kesalahan dalam hal tersebut kemudian diperbaiki. Jadi seperti itu. Kalau seandainya kita tahu bahwa mengakui keesaan Allah, niku berarti kita sudah beriman kepada Allah. Tapi dalam prakteknya di masyarakat kita, mereka juga mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan.
yang berhak disembah. Secara lisan mengakui, tapi ternyata secara perbuatan banyak di kalangan kaum muslimin ya, yang masih berbuat kesyirikan. Nah wis napa buntu, punya hajat, punya kebutuhan atau tertimpa musibah yang luar biasa, maka kemudian disitulah timbul kesyirikan. Ada yang mencari jimat dalam rangka penglarisan, dodol kan biyen kok seret terus diomongi kancane kuwi ning kono lho, kono ning kiai sakti, ning dukun sing iso ngeki penglaris. Engko nek dikeki kuwi muri-uri kuwi lha engko dagangane laris. Akhirnya dia berpaling dari keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang memberi rizki. Akhirnya dia mencari rizki dari jalan-jalan yang haram, bahkan dari jalan-jalan kekufuran. Atau orang yang lama hidupnya membujang, randang dibujuk, gak payu-payu, golek ilmu pengasian, semar mesem karo semar merenges, eneng jaran goyang, eneng wedhus goyang bareng. Gitu. Ini kan istilah-istilah kenapa? Karena itu ilmu-ilmu kesyirikan, ilmu-ilmu pengasian. Ben apa? Ben disenengi wong aja. Enten sing ben wibawa dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa secara lisan dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, satu-satunya pemberi rezeki, yang memberikan jodoh dan seterusnya. Neng prakteknya rodok ragu. Nah aku nek ben beriman karo Allah ya randang-randang dikei bojo, golek bojo nganggo cara liya. Masyaallah. Oke. Maka ternyata dalam keimanan kaum muslimin yang sekarang ini di sana tercampur kesyirikan-kesyirikan yang harus kita jelaskan dan kita luruskan. Maka inilah fungsinya membagi tauhid tadi ya. Untuk dipelajari, untuk dimudahkan. Kemudian kita telah belajar tentang mengakui bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur dan penguasa, atau yang lebih dikenal dengan tauhid rububiyah, atau ada yang menyebutnya tauhid ma'rifah, mengenal Allah dulu. Karena kalau sudah mengenal Allah nanti akan mencintai Allah, mengagungkan Allah, tunduk kepada Allah. Nek mboten kenal kan tak kenal maka tak sayang. Maka dalam hal ini Allah mengenalkan dirinya dengan ayat-ayatnya, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah mengarahkan kepada ayat-ayat kauniyah. Ayat Quran bagaimana menjelaskan? Tidakkah kalian berpikir, misalnya dalam ayat yang lain, bahwa air hujan itu yang menurunkan kami, ataukah kalian yang menurunkan air hujan? Kalau kami menghendaki air hujan itu akan kami turunkan dengan rasa pahit, tapi kami turunkan air itu dalam keadaan segar. Kalian bisa meminumnya dan bisa mengairi sawah kalian, bisa memberikan minum ternak-ternak kalian. Masih dilanjutkan, bagaimana dengan api? Apakah kalian yang menciptakan api ataukah kami yang menciptakannya? Terus ayat-ayat Quran itu mengajak kita berpikir. Kemudian kita melihat alam sekitar kita, wit-wit tukul, moro iso gede, kayune iso dimanfaatkan. Hewan-hewan ternak bisa dimanfaatkan kulitnya, dagingnya. Apakah semua ini hanya terjadi kebetulan? Maka kita diajak berpikir tentang keberadaan Allah. Kalau sudah mengakui bahwa ini semua adanya pencipta yang luar biasa, yang maha kuasa, hakikat penciptaan hanya milik Allah. Kalau ada orang manusia mengaku bisa menciptakan sesuatu, pada hakikatnya dia hanya merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nek Pak tukang gawe meja niku kan mengubah bentuk kayu, digepengke, dikotak-kotak, dandani dadi meja. Orang membuat mobil, nggih, karete dadi ban, mesine dadi ragangan, atom-atom niku dadi jeroan. Niku kan aslinya mengubah bentuk mawon. Mereka tidak sanggup menjadikan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka inilah tauhid rububiyah yang telah kita pelajari kemarin. Nah, fungsinya apa kita belajar ini? Maka
Kita kemarin telah belajar tentang tauhid rububiyah. Sebagaimana yang dijelaskan bagi yang ikut ngaji pengajian tarjih di kitab tarjih, itu di awal-awal juga dijelaskan tentang tauhid ini. Pentingnya belajar tauhid rububiyah. Pentingnya kita mengetahui, mempelajari bahwa Allah itu satu-satunya pencipta, penguasa, dan yang berhak mengatur alam semesta. Pertama, tauhid rububiyah niku sumber kebahagiaan. Kok iso? Sesungguhnya kebahagiaan manusia hanya bisa diraih ketika dia bersandar dan bertumpu hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika dia meyakini bahwa di sana ada Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan, mengatur alam semesta, mendatangkan rizki, menjauhkan dirinya dari bahaya, mendatangkan manfaat, dan dia meyakini satu-satunya itu hanya Allah, maka dia akan tenang. Sampai sing pun nate tindak ngebis, nggih, ngebis nika. Numpak bis sing eksekutif lah, tenang. Niku kenal sopire ora? Mboten kenal to. Neng numpak bis iso turu pokoke bismillah tawakal tekan Jakarta. Padahal awake dhewe iki ra kenal sopire. Ning yo percaya men nyawane rek diselehke dipercayakan sama sopir niku. Kok yo yakin sopir iku gak mungkin ugal-ugalan. Atau ketika kita sedang berada di pesawat terbang. Napa melih pesawat terbang, pilotnya kadang wong luar negeri niku, kenal ora. Ngobrol gak iso, bahasane basa Inggris, bahasa nopo. Tapi ketika kita naik pesawat terbang, kita yakin teknologi yang ada di dalamnya sudah dipersiapkan untuk keamanan dan kenyamanan. Terus yang nyopir ini wongnya wis dididik, wis didiklat, latihan untuk SIM, sertifikasi membawa pesawat terbang. Numpak pesawat terbang karo turu sampai ngimpi angker. Kenapa? Karena dia yakin dengan kemampuan sang pilot, sang sopir tadi. Ya waktu ini nek ngono kuwi nek dalan urip kok gak iso tenang napa. Padahal seharusnya seorang beriman dia akan tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa yang mengatur kehidupannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur kehidupannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Wadine awake dhewe niki ndek rencana kok meleset. Yakinlah bahwa rencana Allah tidak pernah meleset. Dan rencana Allah itulah yang terbaik untuk kita. Nah, wis ngoten niku slow, santai mawon, mboten perlu darah tinggi. Sidik-sidik mumet tuh mikir golek duit wangel piye iki piye. Santai mawon. Eneng duit ya tetep urip. Nggih ta? Nggih ngoten niku. Ayo kula dhisik kan Mbah kula nggih ngoten niku. Pokoke nek duit iki tetep urip. Nek rezekimu jek eneng wis ora yen mati. Rezeki iki ya kaya mati. Diendono kaya ngopo ya tetep mujid. Kok nek wis lengkap, wis sempurna rezekine lagi mati. Maka ini yang harus kita ketahui bahwa apa yang sekeliling kampung hari Gusti Allah ada apa-apa wis manut wae. Maka tentunya kita akan menjadi tenang. Kemudian tauhid rububiyah itu dipelajari kenapa? Karena ini menjadi landasan untuk tauhid uluhiyah. Penyimpangan pada tauhid rububiyah itu menjadi sebab terjadinya penyimpangan tauhid uluhiyah. Misalnya mereka uang berbuat kesyirikan. Berbuat kesyirikan seperti memberikan sembahan-sembahan kemudian atau perempatan-perempatan. Kenapa? Karena dia punya keyakinan yang menyimpan bahwa di sana ada kekuasaan selain kekuasaannya Allah, bahwa di sana ada yang bisa mendatangkan bahaya selain Allah, sehingga dia
diri kepada makhluk tersebut berarti. Maka perlunya kita meluruskan keyakinan tentang bahwa Allah satu-satunya pencipta, bahwa Allah satu-satunya pemilik alam semesta, bahwa Allah yang berhak mengatur. Itu betul maksud. Yang benar ini insya Allah nanti kedepannya lebih mudah. Kemudian semakin penting kita belajar tauhid di zaman ini karena ini zaman fitnah. Kenapa betapa lemahnya generasi-generasi sekarang? Orang-orang sekarang itu mudah sekali pindah agama, mudah sekali murtad, bahkan mudah sekali menjadi ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Hampir saja. Begitu banyaknya tokoh-tokoh bahkan sekarang ini yang dulunya dikenal sebagai orang yang sangat agamis, moro-moro terus pindah agama, tidak ada apa. Karena memang tauhidnya dibangun di atas tauhid yang lemah. Maka ini semakin perlu bagi kita untuk memperdalam ilmu agama, terutama ilmu akidah, ilmu-ilmu yang menjadi akar dari agama kita. Sehingga ketika akidahnya, keimanannya kuat, tentunya amal-amal Islamnya juga akan lebih kuat. Maka inilah pentingnya kita belajar ilmu akidah dan ilmu tauhid. Jadi insya Allah ini yang kita pelajari. Ini pun kalau ditutup masih coba. Mati atau kan tak tutup. Ini kita lagi 20 menit. Saya minta 10 menit lagi berikut. Selanjutnya kita akan membaca dalil-dalil tentang bahwa Allah itu satu-satunya pencipta. Dalil umum. Di sini tadi kita membaca Al-Quran untuk kemudian diarahkan membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam. Al-Quran mengarahkan kita membaca alam semesta. Apa yang harus dilakukan? Awal dia pikir dewi ini kabut kadang-kadang perlu bimbingan. Maka Al-Quran mengarahkan kita. Allah berfirman, Allah khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah itu yang memelihara segala sesuatu. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Fatir, Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas, udhkuru nikmatallahi 'alaikum, hal min khaliq ghairullah. Wahai manusia, sekalian manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Apakah kiranya ada pencipta yang lain selain Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang perlu dijawab. Makanya jawabannya itu siji. Yarzuqukum minas samai wal ardh. Allah yang memberikan rizki pada kalian dari langit dan dari bumi. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Anda tufakun, mengapa kamu berpaling dari beriman kepada Allah? Ini kan dalil umum. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah yang memberi rezeki kita dari langit dan dari bumi. Itu sudah dibicarakan dalam Al-Quran. Kemudian dalil khusus pripun, lebih spesifik melih Al-Quran ngendikan. Allah ngendikan Subhanalladzi khalaqal Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan segala sesuatu itu berpasang-pasangan dari apa-apa yang ditumbuhkan di muka bumi. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, dan dari diri mereka juga berpasang-pasangan. Dan dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Bahkan ciptaan Allah itu banyak sangat yang kami sakit kita mengatasi. Ada yang sudah kita ketahui, ada yang belum kita ketahui. Hewan saja, hewan dan tumbuhan ini tidak akan muncul dari ramu atau sama juga dari ramu. Kayak hewan anyar ketemu kelih, itu bukan hewan anyar, bukan muhammad itu patenya itu kayak biar ramu.
Aslinya kan tadi. Bukan berarti bukti pengimanannya orang buatan. Ciptaan Allah itu sejak dulu berlengkap tadi. Bukan yang terbaik bisa ipak ini darat terus untuk sikile untuk kali ini repot. Ini. Tapi Allah menciptakan alam semesta ini sudah sempurna. Iwan ini tadi buat dia ini sudah nenggali. Maka Allah itu sudah sempurna. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan berpasang-pasangan. Tumbuh-tumbuhan itu berpasang-pasangan. Hormon itu bagi anak yang itu. Itu anak yang bisa pukul. Ambil hormon anak yang bisa pukul. Ambil hormon itu orang Islam apa? Jadi hormon itu biasanya itu. Kalau panili itu kan kawin itu dan hewan yang terpasang-pasangan. Allah yang menciptakan hewan-hewan. Wal an'am khalaqaha. Dan hewan-hewan ternak Allah juga yang menciptakannya. Lakum fiha dif'un. Pada hewan ternak itu ada bulu yang bisa menghangatkan. Wa manafi'un wa minha ta'kulun. Pada hewan ternak itu selain bulunya yang bisa menghangatkan kulitnya, juga dagingnya bisa kalian makan dan hewannya bisa kalian manfaatkan. Allah secara spesifik mengatakan bahwa hewan itu yang menciptakan Allah. Pada hewan itu ada bulu-bulu yang bisa dimanfaatkan menghangatkan. Jangan dulu orang membuat rumah saking bulu-bulu hewan, kulit-kulit hewan di padang pasir atau di tempat-tempat ini. Jaket itu kulit, pakaian itu dari kulit. Jangan dulu. Bisa dimakan dagingnya, bisa dimanfaatkan hewannya untuk tunggangan, untuk transportasi. Kemudian Allah juga yang menciptakan manusia. Khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Allah yang menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Allah juga yang menciptakan jin. Wa khalaqal janna min ma'in min nar. Allah juga yang menciptakan jin dari nyala api. Ini secara spesifik Allah telah mengklaim yang menciptakan manusia Allah, yang menciptakan jin Allah, yang menciptakan tumbuhan Allah, yang menciptakan hewan adalah Allah. Dalam ayat-ayat yang lain juga secara detail Allah mengklaim bahwa Allah yang menciptakan air menurunkan dari langit, menciptakan api yang mengeluarkan dari kayu-kayu bakar, menumbuhkan tumbuhan. Allah yang menumbuhkan. Allah mengatakan kami yang menumbuhkan tumbuhan ataukah kalian yang menumbuhkan? Kalau kami kehendaki tumbuhan itu tidak akan tumbuh. Tapi Allah menumbuhkan tumbuhan. Tani itu keduman sing gampang. Kalau banyoni terus mungkin tandur, suka jabuti dan apa kali ini dengan nasi ngumpul ini mau jadi anggota. Yang mengisi setiap bulir padinya, yang mewarnai daunnya, itu sinta. Yang menumbuhkan akarnya untuk bisa mengambil unsur-unsur hara tanah. Itu tani itu sangat. Yang menumbuhkan itu semua adalah Allah. Bahkan Allah juga menantang siapapun yang sanggup menciptakan. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'u lahu. Allah mendatangkan permisalan maka dengarkan semua. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u bih. Sesungguhnya orang-orang yang menyeru beribadah menyembah kepada selain Allah, berhala-berhala mereka itu tidak sanggup menciptakan seekor lalat pun. Bahkan lebih dari itu Allah berfirman, wa iyyaslubuhum dzubaban syai'an la yastanqidhu minhu. Bahkan kalau lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak akan sanggup mengambilnya lagi. Iku nek wong nek sajen ngono. Kadang wis mampu dihukum lalat. Hanya ini bisa merebutnya.
Boten saged. Kan ngoten. Ditambah iki ngono itu dihubung lah. Lalu seneng jatahku rezeki. Dirubung lalu, napa sakit terus banyak-banyak ning kowe, kuwi jatahku, coba sibuk. Wis didilanti di tangan lalu boten sakit. Allah mengajak kita berpikir bahwa kuasa sembahan selain Allah itu tidak punya kekuasaan sedikit pun. Sajane direbut lalat wis digondol kucing ya wis. Mikir ngoten iki, wis disembah kuwi, mikir panganane direbut tikus, direbut kucing, ditolong karo pintek ya ora enak. Ngono diuti. Ya, artinya adanya diajak mikir kan ini. Mereka tidak punya kekuasaan sedikit. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqul ladzina min duni. Allah berfirman selanjutnya, inilah ciptaan-ciptaan Allah yang remeh-remeh di bawah itu. Kali sesembahan selain Allah niku wis berarti remeh-remeh. Laler, tikus, kucing, pitik gitu. Nek wis mangan sajen niku dayane kok iso rebut. Kuwi sajen bojo pangan. Ora iso. Pitik ra urus. Entek iki. Neneng dok neneng iku lho, bodho kucing ra urus. Napa kucinge ndi? Wonge kaya ban iki ban, yo sewu kucing. Kucingnya hidup dengan kita yang ngalah terus canda. Ini gue bisa mikir. Kita ini diajak berpikir oleh Allah bahwa sesembahan selain Allah tidak punya kekuasaan sedikit pun. Sampai di sini kita cukupkan. Ini diajak mikir awal-awal. Nanti kalau sudah ngaji tauhid, sekali lagi. Kita punya kepentingan, punya hajatan, punya muga-muga pun boten enten yang rapatan-rapatan. Pun boten enten bidang-bidang gantung ning usuk-usuk. Kenapa? Karena itu hakikatnya adalah kesyirikan. Tawakal kepada selain Allah, ketakutan kepada selain Allah. Maka kita harus yakin bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memiliki alam semesta ini dan mengaturnya. Maka kita mengatur menjalani kehidupan kita dengan syariat dan aturan Allah. Yang Allah menghentikan keterangan salah itu berdasar. Maka inilah yang penting dari hakikat penghambaan kepada Allah adalah mengakui Allah pencipta, penguasa, dan Allah lah satu-satunya yang berhak mengatur. Sehingga kita menjalani kehidupan kita ini dengan aturan Allah. Yang pun waktu itu tenang. Maka inilah iman yang menghasilkan ketentraman, kebahagiaan orang-orang beriman. Bahkan orang-orang beriman, zaman dulu ada tentara Amerika itu punya tawanan, eksekusi. Dia melihat seorang pemimpin ini akan dieksekusi. Biasa kan, wah di partai ini jalur pokok terakhir. Kalau tak salah, bisa. Salah dia. Ketika mau dieksekusi di tentara itu senyum. Bagi tentara Amerika sendiri mau dipakai ini seperti buyul. Kenapa? Karena orang beriman itu yakin dia bahwa saya akan mati dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah. Kan benar. Kalau mati lah benar itu kan waktu ngeri-ngeri ini awal diri kan sudah mati ini pas maksiat atau pas taat. Lah kalau orang beriman ketika itu diberitahu nih jadwal kematian itu dipaten. Gusti Allah rahmatnya kami sudah mungkin mati. Allah diri mati ya, tak siap-siap amal terakhir itu adalah amal ketaatan. Maka akhirnya tentara Amerika yang lihat itu mulai bergolong masuk Islam. Dia belajar Islam, kok bisa orang-orang itu kok berperang seperti tidak takut mati. Nah, orang kafir itu kan perang boleh dunia, boleh urip. Nah, orang Islam itu kok doai, urip dia jadi mulia, gitu. Mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, mati dia syahid surga dan cepat. Dan orang yang matinya karena mati syahid tidak akan menjalani fitnah-fitnah kubur dan fitnah-fitnah setelah karena dia mati syahid. Maka inilah orang beriman, mati urip itu padha wae. Sing penting iman. Sugih marat ya padha wae. Sing penting nek wong marat itu sabar. Ini semua adalah kehendak Allah. Dia ridho dengan ketetapan Allah, itu bahagia. Sing sugih disyukur, syukur berbagi,
Dia meyakini bahwa ini semua adalah karunia Allah, tidak merasa sombong, bukan karena itu usahanya, tapi pinter ulahnya bergawe boten niku Gusti Allah itu memang katakan dengan suci. Terus ini kayaknya sih perlu dibanggakan. Iki titipan Gusti Allah kula titipin jenengan diben kula perden. Iki kita pesantren wakaf masjid, ya Allah iki kula titip masjid diben kula suwun beli. Wong suki ini pengen duit 3 mati iki caranya ngomong. Si peneng tanggal-tanggal juga jadi rebutan anak turun. Tapi nangis. Karena itu di hadapan Allah dia hanya mempertanggungjawabkan dari mana dia mengambil hartanya. Apakah dari yang halal atau haram. Ini bagi si kan sampai penai warisi. Kalau udah kosong. Maka tidak demikian orang beriman. Ketika kita mempelajari akidah tauhid, hidup kita ada tenang. Tanpa coba diurut kita coba. Yang susah, yang senang, yang mati, yang kulit, ada pertemuan, ada perpisahan biasa mawon. Sedih asal berlebih angsa, tapi kesedihannya itu kemudian dia sandarkan kepada Allah menghasilkan pahala. Kesenangannya dia kembalikan kepada Allah dengan rasa syukur menghasilkan pahala. Ajaban diambil mukmin. Perkaranya orang mukmin itu semuanya baik, menakjubkan. Dikei penak syukur ganjaran, dikei ira penak sabar yaitu ganjaran. Nah inilah hasil dari apa yang kita pelajari dari akidah. Ketika akidahnya kuat itu tetap imannya juga akan kuat, hidupnya akan tenang, bahkan dia akan berbahagia meskipun serba kekurangan. Sebagaimana para sahabat, hidup mereka betul-betul karena Allah. Umar bin Khattab itu presiden menguasai sepertiga dunia, urusan gon-gon gak di partai ini. Coba presiden tadi pengawal itu yang 1, 2, 3 kenapa dilawan itu? Karena musuh-musuhnya banyak. Bagaimana Umar mengatakan aku mengatur rakyat ini sesuai dengan amanah Allah, hidup hatiku kuserahkan kepada Allah. Turunlah pena ini. Ada urusan Romawi raja yang ditawan dikalahkan negaranya, kemudian rajanya dihadapkan Umar, ingat Umar bela-bela. Marah Umar dan itu saling dengan bela. Akhirnya dia masuk Islam. Umar sudah gregetan itu aja di penggal gitu. Mau dia eksekusi mati, dia minta berikan aku minum dulu. Karena mau dieksekusi, permintaan terakhir mau bisik. Mau beli dicekol, kemudian diubi-ubi. Beda mau minta dipateni. Kalau mikir terus mau asyhadu an la ilaha illallah. Ketika dia bersyahadat, Umar jadi hati. Wong dia semateni dulu kayak begitu ada pateni malah sadar. Tapi akhirnya karena Islam itu menghapus kesalahan manusia yang telah lalu, kemudian dia diterima Islam. Demikian juga Rasulullah ketika melihat wasi itu kuda hitam yang membunuh paman yang paling dia cintai, masuk Islam. Rasulullah ketika Yus Islamku diterima oleh Allah dan Rasulnya. Neng kowe ojo aku ning ngarepanku. Aku ning ingeti kowe aku sedih kelingan pakai itu sing bupati. Insyaallah. Inilah Rasul. Inilah Islam yang menghapus kesalahannya. Rasulullah juga yang bahwa pamannya yang dibunuh di jalan Allah dia syahid mendapatkan surganya. Orang yang membunuh ini kemudian dia bertobat, dia mendapatkan kebaikan Islam dan menjadi sahabat, dia juga akan mendapatkan gelar radhiyallahu anhu wa radhiya. Insyaallah. Maka inilah di antara buah belajar tauhid adalah menjadikan hidup kita menjadi tenang. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca ayat-ayat tentang bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki alam semesta dan Allah satu-satunya yang berhak mengatur. Mungkin hanya ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena tentunya keterbatasan ilmu saya dan salah ucap kalau pilih nyinggung jamaah sekalian bulan Ramadan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan dan kekurangannya datangnya dari pribadi saya dan bisikan-bisikan syaitan. Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angkatan
sampun ngaos karena Ustaz ayat tentang tauhid bagi-bagi sakit menguatkan keimanan kita, akidah kita sehingga hidup kita menjadi tenang. Amin. Kangge infak wonten ing jan menika pikantuk skala 100.000 Rp410.000. Alhamdulillah, mugi-mugi infak kita semua diterima Allah Ta'ala. Amin. Kangge tutup, monggo sama-sama kita tutup doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.